Genghis Khan, jenius perang dengan strategi tak terbayangkan. Pendahuluan, dari padang rumput ke kekaisaran terbesar di dunia. Genghis Khan bukan hanya nama dalam buku sejarah. Ia adalah simbol dari perubahan global, kekuasaan absolut, dan kegeniusan militer yang mengubah wajah dunia pada abad ke-13. Lahir dengan nama Temujin pada sekitar tahun 1162 di dataran Mongol, ia tumbuh dalam lingkungan yang keras, penuh konflik antar suku, pengkhianatan, dan kelaparan. Namun, dari reruntuhan masa kecil itulah ia menempa dirinya menjadi pemimpin militer yang luar biasa. Apa yang membuat Genghis Khan berbeda bukan hanya kemampuannya untuk menaklukkan wilayah yang luas, tetapi bagaimana ia melakukannya. Strategi-strateginya, yang kadang kejam, kadang sangat cerdas, mengubah paradigma perang pada masanya. Dari penggunaan psikologi musuh, jaringan intelijen, hingga inovasi dalam komunikasi pasukan, Genghis Khan bukan hanya penakluk, tetapi seorang arsitek perang dengan kecerdasan luar biasa. Masa muda yang penuh cobaan. Temujin dilahirkan dalam keluarga suku Borjigin. Ayahnya, Yesugei, adalah kepala suku yang memiliki pengaruh, namun segera diracuni oleh musuh dan meninggal ketika Temujin masih anak-anak. Setelah kematian sang ayah, klan mereka menolak Temujin sebagai penerus. Keluarganya diasingkan, jatuh miskin, dan hidup dalam kesulitan. Temujin bahkan sempat ditangkap oleh suku saingan dan dijadikan budak. Namun, pengalaman-pengalaman itu menjadi batu loncatan baginya. Sejak muda, ia belajar bahwa loyalitas bisa dibeli atau dipaksakan. Kekuatan harus diperjuangkan dan pengaruh dibangun bukan hanya melalui keturunan, tetapi ketakutan dan hormat. Ia mulai membangun aliansi dengan suku-suku lain dan secara perlahan menggabungkan berbagai kelompok nomaden di bawah kepemimpinannya. Kebangkitan Genghis Khan, penyatuan bangsa Mongol. Pada tahun 1206, setelah bertahun-tahun berperang dan menyingkirkan rival-rivalnya, Temujin dinobatkan sebagai Genghis Khan, yang berarti penguasa universal. Penobatan ini bukan hanya simbol kemenangan pribadi, tetapi menandai lahirnya negara bangsa Mongol yang bersatu di bawah satu bendera. Salah satu kunci keberhasilan Genghis Khan dalam menyatukan suku-suku yang sebelumnya saling bermusuhan adalah sistem meritokrasi yang ia terapkan. Berbeda dari kebiasaan feodal yang mengutamakan garis keturunan bangsawan, Genghis Khan mengangkat orang berdasarkan kemampuan dan loyalitas. Banyak jenderalnya berasal dari kalangan rendah, tetapi mereka menunjukkan dedikasi dan kecakapan luar biasa. Ia juga menghapus sistem kasta suku dan menggantinya dengan unit militer terstandarisasi yang disebut Arban 10 orang, Zun 100, Minghan 1000, dan Tumen 10.000 yang menyatukan orang dari berbagai suku. Ini melebur perbedaan identitas etnis dan meningkatkan loyalitas langsung kepada Khan. Strategi militer, ketakutan sebagai senjata. Genghis Khan dikenal dengan brutalitasnya, tetapi kekejaman itu bukan tanpa perhitungan. Ia menggunakan teror sebagai alat psikologis untuk menaklukkan musuh sebelum pertempuran dimulai. Kota-kota yang melawan akan dihancurkan sepenuhnya. Penduduk dibantai untuk memberi contoh bagi kota lain agar menyerah tanpa perlawanan. Namun, kekerasan itu hanyalah satu sisi dari strategi besarnya. Ia memanfaatkan kecepatan, kejutan, dan komunikasi yang efisien sebagai inti taktiknya. Pasukannya, terutama kavaleri ringan, bergerak cepat menyerang dari berbagai arah dan mampu berpindah ratusan kilometer dalam waktu singkat. Mereka dilatih untuk berpura-pura mundur, lalu memancing musuh ke dalam jebakan. Selain itu, Genghis Khan memperhatikan logistik secara cermat. Ia membangun sistem pos dan kurir tercepat di dunia saat itu, dikenal sebagai YAM, yang memungkinkan informasi dan perintah berpindah dengan sangat efisien antar wilayah kekaisaran. Inovasi dalam informasi dan intelijen. Salah satu aspek paling mengesankan dari strategi Genghis Khan adalah penggunaan intelijen. Ia mengirim mata-mata jauh sebelum penyerangan, mengumpulkan data tentang kekuatan militer, kondisi sosial, bahkan politik internal musuh. Ia merekrut orang lokal, pedagang, dan bahkan tawanan untuk memberikan informasi strategis.
Ketika menyerang kota-kota besar seperti Samarkand atau Baghdad, ia sudah mengetahui titik-titik lemah pertahanan mereka. Bahkan sebelum pasukan Mongol muncul di hadapan tembok kota, mereka sudah memahami struktur politik dan sosial musuh. Genghis Khan juga dikenal mengadopsi teknologi dan keahlian dari musuhnya. Setelah menaklukkan Tiongkok dan dunia Islam, ia memanfaatkan ahli teknik untuk membangun mesin pengepung seperti trebuchet dan ketapel. Ia tidak anti terhadap pengetahuan, justru menghargainya dan memanfaatkannya untuk memperkuat kekuasaannya. Kekaisaran yang tersambung oleh hukum dan toleransi. Walau dikenal sebagai penakluk kejam, Genghis Khan adalah seorang administrator yang bijak. Ia menciptakan hukum tertulis yang disebut yasa, yang berisi aturan-aturan untuk semua aspek kehidupan, dari militer hingga moral. Hukum ini berlaku untuk semua warga kekaisaran tanpa memandang status sosial. Ia juga menerapkan prinsip toleransi beragama. Di bawah kekuasaan Mongol, orang Kristen, Muslim, Buddha, dan pemeluk agama lain diberi kebebasan beribadah. Ia menyadari bahwa ketenangan internal diperlukan untuk stabilitas kekaisaran yang sangat luas. Dalam sistem perpajakan, ia menunjuk administrator dari berbagai latar belakang dan memperbolehkan otonomi lokal selama mereka membayar upeti dan tidak memberontak. Ini menjadikan kekaisarannya relatif damai, meski luasnya membentang dari Laut Jepang hingga Eropa Timur. Kampanye penaklukan dari Tiongkok hingga Eropa Timur. Salah satu keberhasilan terbesar Genghis Khan adalah menaklukkan kekaisaran Jin di Tiongkok Utara, yang pada saat itu adalah salah satu negara terkuat di Asia Timur. Pertempuran berlangsung bertahun-tahun, tetapi akhirnya Mongol berhasil menguasai wilayah tersebut. Kemudian ia memimpin ekspedisi ke Asia Tengah, menyerang Khwarezmia, wilayah yang sekarang mencakup Iran dan Uzbekistan. Kemarahan Genghis Khan terhadap Khwarezmia berawal dari pembunuhan terhadap pedagang Mongol yang dikirimnya. Sebagai balasan, ia melancarkan invasi brutal yang menghancurkan kota demi kota. Samarkand, Bukhara, dan Nishapur jatuh satu persatu. Dalam satu pertempuran di Nishapur, lebih dari 100.000 orang diyakini dibantai. Ekspansi Mongol bahkan mencapai Eropa Timur. Pasukan Genghis Khan dan keturunannya menginvasi Rusia, Polandia, dan Hungaria. Dunia Kristen terkejut dengan kecepatan dan kehancuran yang dibawa Mongol, yang dianggap sebagai bencana dari timur. Warisan. Setelah kematian Sang Khan, Genghis Khan wafat pada tahun 1227 dalam kampanye melawan suku Tangut. Lokasi makamnya masih menjadi misteri hingga hari ini. Namun, warisannya jauh melampaui hidupnya. Ia meninggalkan kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia dalam hal luas wilayah daratan, lebih dari 22 juta kilometer persegi. Setelah kematiannya, putra-putranya membagi kekaisaran menjadi beberapa khanate besar. Khanat Ilhan di Persia, Chagatai di Asia Tengah, Yuan di Tiongkok, dan Kekananan Emas di Rusia. Di bawah kepemimpinan cucunya, Kublai Khan, Mongol bahkan mendirikan dinasti Yuan Tiongkok di Tiongkok dan menjadi kaisar resmi Tiongkok. Kekaisaran Mongol membawa dampak besar terhadap dunia, membuka jalur sutra, mempercepat pertukaran teknologi dan budaya, serta mendorong integrasi global pertama dalam sejarah. Meskipun metode ekspansinya brutal, kontribusi Genghis Khan terhadap sejarah dunia tidak bisa disangkal. Kesimpulan, jenius strategi yang tak terbayangkan. Genghis Khan bukan hanya simbol penaklukan, tetapi lambang dari bagaimana kecerdasan militer, administrasi bijak, dan adaptasi terhadap zaman dapat menciptakan sebuah imperium yang mengubah sejarah umat manusia. Ia bukan raja yang diwarisi tahta, bukan bangsawan yang dimanja kekuasaan, melainkan seorang anak yatim dari padang rumput yang bangkit melawan dunia. Strategi perangnya menggabungkan kecepatan, intelijen, kekerasan terukur, dan sistem organisasi militer yang efisien menjadi inspirasi banyak jenderal di masa mendatang.
Bahkan Napoleon dan Hitler mempelajari taktik Mongol. Genghis Khan adalah bukti bahwa dalam dunia yang penuh konflik dan kekacauan, kekuatan terbesar bukan hanya otot, tetapi otak. Dan dalam sejarah perang, tidak ada yang lebih tak terbayangkan dari seorang pengembara padang rumput yang mengukir namanya di seluruh benua sebagai jenius perang sejati.